sahbihi ajma'in amma. Yang saya hormati Bu Nafi Mukarramah MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya dapat berkumpul dan dapat menyelesaikan makalah dengan baik. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan salawat tadi kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai kelompok 9 akan membacakan materi yang telah kami buat yang berjudul Latar Belakang Berdirinya Nahdlatul Ulama dan Hubungan dengan Pesantren. Saya dengan Khairul Anwar, saya Iman Andriani, dan saya Mudil Masyarakat. Kita lanjut membacakan makalah. Kedua, latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Semenjak Perang Dunia I terakhir, Khilafah Islamiyah Daulah Utsmaniyah atau Turki yang dipimpin oleh Sultan Abdul Majid digulingkan oleh kaum nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Pergelarangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia. Pengertian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah kebangkitan itu sendiri pada dasarnya mengandung arti yang lebih aktif jika dibandingkan dengan kata perkumpulan atau perhimpunan. Nahdlatul Ulama disingkat NU, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, 16 Rajab 1344 Hijriah. Pendirinya adalah para ulama pengasuh pondok pesantren. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berpaham salah satu dari 4 mazhab fikih Islam Sunni utama mazhab Imam Syafi'i. Di antara para ulama pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama adalah 1. Kiai Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Abdullah Wahab, yang ketiga Kiai Bisri Samsuri, yang keempat Kiai Raden Haji Asnawi, yang kelima Kiai Maksum, yang keenam Kiai Ridwan, yang ketujuh Kiai Nawawi, yang kedelapan Kiai Ridwan, yang kesembilan Kiai Alwi Abdul Aziz, yang kesepuluh Kiai Abdullah Ubaid, yang ke-11 Kiai Abdul Halim, yang ke-12 Kiai Doro Muntaha, yang ke-13 Kiai Dahlan, yang ke-14 Kiai Abdullah Fakih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan Ufi, saya persilakan. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kampung Pertopatan Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan yang tepat, belum tentu jika hanya melihat dari sudut formal kementerian yang lain. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat ASWAJ. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau keputusan para ulama sebelumnya dan qiyas
atau kasus-kasus yang ada dalam berita Quran dan hadis. Seperti yang dikutip oleh Marjan dari Kiai Haji Mustafa Al-Basri, ada 4 substansi, yaitu 1. Dalam bidang-bidang hukum Islam menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Yang kedua, dalam soal tauhid atau ketuhanan menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga, dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidi, proses konsolidasi paham berjalan secara evolutif. Yang keempat, Hasan Al-Basri, seorang tokoh sunni yang merupakan dalam masalah pokok tak kedua yang mengaku soal manusia memberi pendapat material. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, yaitu Mbak Irma Andriani. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pondok pesantren dengan NU. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang dipimpin oleh kiai sebagai pengasuh pemilik pesantren dan dibantu oleh ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santri. Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren itu bagaikan 2 sisi mata uang yang sulit dipisahkan karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pondok pesantren. Mereka memiliki kesamaan wawasan, pandangan, sikap, perilaku, dan tata cara pemahaman serta pengalaman ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kesamaan tujuan, yaitu melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan materi pokok pengajaran agama di pondok pesantren. Yang kedua, Nahdlatul Ulama didirikan sebagai wadah bagi usaha mempersatukan langkah para ulama pondok pesantren di dalam pengembangan tugas pengabdiannya dalam masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan memiliki kedudukan sangat menentukan. Maka di dalam Nahdlatul Ulama dikenal pengurus syuriah yang terdiri dari para ulama selaku pimpinan tertinggi. Yang keempat, pengaruh yang dimiliki oleh para kiai pengasuh pondok pesantren di lingkungan masyarakatnya juga menjadi kekuatan pendukung bagi Nahdlatul Ulama. Basis massa atau anggota yang dikenal dengan sebutan kaum santri menjadi salah satu pilar yang penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami adalah Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah kebangkitan itu sendiri pada dasarnya mengandung arti yang lebih aktif jika dibandingkan dengan kata perkumpulan atau perhimpunan. Seperti kita ketahui, para ulama merupakan panutan umat di mana umat akan mengikutinya. Jadi, berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lain karena peran serta para kiai dan ulama pondok pesantren itu sendiri. Selanjutnya penutup akan ditutup oleh saudara saya, Khairul Anfar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada berkata maupun ucapan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman kami dari kelompok 9, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang belajar ada umur yang benar, boleh kita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من